Menantu Super Sang Dewi. Bab 161 menghapus akun. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kai Heng dan Kai Qi mundur berulang kali, wajah mereka penuh ketakutan dan keterkejutan. Bahkan seorang ahli bela diri seperti Lao Ni tidak dapat mengalahkan Lin Yang, dan bahkan senjata pun tidak dapat menghadapinya. Apakah orang ini monster? Ya, dia jelas-jelas monster. Kai Heng gemetar, dan wajah tenang Kai Qi tidak bisa lagi menahan rasa takut yang terungkap. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Lin yang bertanya dengan tenang, tetapi tatapannya sangat dingin. Aku tidak percaya kau berani menghabisi seluruh keluarga Kai. Jika itu terjadi, tidak peduli siapa kau akan tamat. Kai Qi berpura-pura tetap tenang dan berkata dengan dingin. Jika Lin yang melakukan hal itu, konsekuensinya akan terlalu serius. Namun, Lin yang menggelengkan kepalanya, akan terlalu mudah bagiku untuk membunuhmu secara diam-diam, tetapi aku juga tahu apa konsekuensinya jika aku melakukannya. Tidak perlu bagiku untuk terlibat dalam masalah seperti itu sekarang, tetapi aku punya cara lain yang akan membuatmu berharap kau mati. Apa? Apa maksudnya? Kai Heng berkata dengan gemetar. Sama seperti dia, lumpuh. Kata Lin yang tenang, lalu berjalan mendekat sambil memegang jarum suntik. Hah! Wajah mereka menjadi sangat pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Dilihat dari kinerja Lin yang sebelumnya, dia sepenuhnya mampu melakukan ini. Lin Yang, jangan bertindak gegabah. Aku akan menelepon sekarang dan meminta semua orang di Jiangcheng untuk mundur. Bagaimana? Aku akan menelepon sekarang, kata Kai Qi dengan cemas. Tidak ada kesempatan lagi. Lin yang berjalan di depan Kai Qi, dan jarum perak di tangannya dengan ringan jatuh di bahu Kai Qi. Jarum perak itu menembus pakaiannya dan dengan lembut menggigit tubuhnya. Seperti gigitan nyamuk. Seluruh tubuh Kai Qi bergetar hebat, seolah-olah dia tersengat listrik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah tanpa daya, seperti Outni, tidak dapat bergerak lagi. Saudaraku, mata Kai Heng bergetar, lalu dia meraung dan menerkam Lin yang ingin melawannya sampai mati. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Lin yang menjentikkan jarinya, dan jarum perak itu terbang keluar lagi, menusuk dada Kai Heng. Kai Heng, seorang pria kuat setinggi 1,8 meter, jatuh ke tanah seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Meskipun aku tidak akan membunuh kalian semua, anggota keluarga Kai, aku bisa membuat Guang Liu tidak memiliki keluarga Kai lagi mulai sekarang. Kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian di tempat tidur. Ini adalah kesempatanku, Lin Yang, untuk kembali ke keluarga Kai kalian. Lin Yang berkata, berbalik dan berjalan menuju anggota keluarga Kai lainnya. Berhenti, berhenti sekarang. Kai Qi yang tergeletak di tanah berteriak dengan sedih. Namun itu tidak ada pengaruhnya. Di bawah jarum perak Lin Yang, anggota keluarga Kai jatuh satu demi satu. Mereka tidak akan mati, tetapi harus menghabiskan sisa hidup mereka di tempat tidur. Setelah melakukan semua ini, Lin yang mengambil ponsel dari tangan Kai Qi, mencari nomor Kaimo, dan menghubunginya. Saat itu, Kaimo sedang minum-minum dan mengobrol dengan seorang wanita cantik di sebuah klub, tampak sangat bahagia. Ketika melihat ponselnya berdering, dia mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Ayah, ada apa? Tanya Kaimo sambil tersenyum. Ayo kita segera kembali ke rumah Kai, kata Lin yang dengan tenang. Suara ini terdengar sangat familiar. Siapa kamu? Kaimo tertegun dan bertanya dengan cepat. Lin yang menutup telepon. Kai Qi berteriak putus asa, Xiaomo, jangan kembali. Jangan kembali. Namun Kaimo tidak dapat mendengarnya lagi. Tolong. Tolong setidaknya lepaskan Xiaomo, tolong. Kai Qi menangis dengan getir dan berteriak pada Lin Yang. Pada saat ini, dia lebih baik mati.
Lalu mengapa kamu tidak pernah berpikir untuk melepaskanku saat kamu membuka usahamu? Lin yang bertanya dengan tenang. Nafas Kaiki bergetar dan dia terdiam. Ya, jika Lin yang tidak memiliki sarana ini, keluarga Suguanglah yang akan musnah. Keduanya adalah musuh bebuyutan yang tidak dapat didamaikan. Bagaimana Lin yang bisa bersikap lembut hati terhadap musuhnya? Sekitar 10 menit kemudian, deru Lamborghini terdengar di luar gerbang keluarga Kai. Wajah Kaiki sepucat kertas, dan Kai Heng kehilangan suaranya. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, diikuti teriakan keras Kai Mo. Ayah, paman kedua, paman ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, tidak ada yang menjawab. Ketika Kai Mo memasuki halaman dan melihat pemandangan aneh dan menyedihkan di halaman, dia tercengang. Kai Mo, sekarang satu-satunya yang tersisa untuk diselesaikan adalah akunmu. Lin yang berdiri dan berjalan menuju Kai Mo. Tidak. Teriakan sedih itu bergema di seluruh kompleks keluarga Kai. Yanjing. Di pinggiran kota, di suatu tempat di tepi sungai, seorang pria paruh baya berpakaian kasual dan mengenakan topi baseball sedang duduk di tepi danau sambil memancing. Meskipun matahari bersinar terik, pria paruh baya itu tidak bergerak sama sekali dan tidak ada setetes keringat pun yang menetes di tubuhnya. Sungguh ajaib, guru. Seorang pria muda datang dan berkata dengan hati-hati. Lain kali kamu datang, berjalanlah lebih pelan dan ringan. Jangan terburu-buru. Lihat, kamu telah membuat ikanku takut. Kata pria paruh baya itu dengan tenang sambil menatap danau. Maaf, Tuan. Pria itu menundukkan kepalanya. Mari kita bicara tentang bisnis. Ya, Tuan, kami telah mengirim orang ke Jiangcheng untuk menyelidiki. Ini semua informasi dari grup Yang Hua. Pria itu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerja di tangannya dan menyerahkannya kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu meletakkan pancingnya di tempat pancing, mengambil dokumen dan mulai membacanya. Tuan Lin adalah dokter ajaib Lin. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Ya. Lalu mengapa informasi tentang Direktur Lin ini sangat sedikit? Bahkan namanya pun tidak ada. Direktur Lin ini sangat misterius. Bahkan ketika dia muncul di depan umum, dia mengenakan topi dan wajahnya tidak terlihat. Dia pasti sengaja menyembunyikan identitasnya. Tidak mudah bagi kita untuk menyelidikinya. Sekarang era apa? Mereka masih memainkan permainan ini. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Siapa dia akan terungkap? Pria itu menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan informasi itu. Tuan, apakah Anda ingin melanjutkan penyelidikan? Tidak perlu. Kalian semua pergi ke Jiangcheng secara langsung, dan hanya menemukan sedikit informasi. Kalian tidak akan menemukan apapun jika melanjutkan. Tuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan lakukan itu. Itu bukan masalah besar. Aku tidak peduli dengan grup Yang Hua belaka. Tunggu sampai mereka menjadi lebih besar, lalu cari cara untuk mengambil alihnya. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang. Ya, Tuan. Baiklah. Ngomong-ngomong, dalam hal keterampilan medis, keluarga Linku tidak ada duanya di negara ini. Kok tiba-tiba ada dokter ajaib Lin? Apa menurutmu dokter ajaib Lin ini dari keluarga Linku? Pria paruh baya itu mengambil pancing lagi dan bertanya dengan ringan. Saya tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya mungkin terlalu memikirkannya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Jika semuanya baik-baik saja, Anda bisa kembali dulu. Baik, Tuan. Kata pria itu. Namun, baru 2 langkah dia melangkah, tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke belakang. Tuan, sepertinya kita punya anggota klan lain di Jiangcheng. Siapa? Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Itu orangnya. Lin Hao.
Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, tapi jangan sebutkan lagi. Kalau tidak, kamu akan merasa tidak enak, dan itu akan sulit bagiku juga. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, pria paruhbaya yang memegang pancing langsung memotongnya. Pria bernama Lin Hao itu gemetar, dan kata-kata di ujung lidahnya tidak dapat diucapkan. Pada akhirnya, dia menelannya kembali ke dalam perutnya. Jelas, pria ini juga tahu siapa yang sedang dibicarakan Lin Hao. Orang itu bukan lagi anggota keluarga Linku. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang sampah dengan kualifikasi pas-pasan bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Lin? Aku tidak keberatan jika kau mengungkitnya, tetapi orang itu pasti akan sangat marah, karena keturunannya tidak bisa menjadi sampah, kau mengerti? Pria paruhbaya itu menatap danau lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah. Baik, Tuan. Lin Hao menundukkan kepalanya dan bergegas meninggalkan danau. Kota Huang Tao. Lin yang telah meninggalkan rumah keluarga Kai. Saat ini, banyak orang telah jatuh di rumah keluarga Kai, termasuk Kai Mo, tetapi kondisinya jelas jauh lebih menyedihkan daripada yang lain. Dia tidak hanya lumpuh, tetapi bahkan semua giginya telah dicabut. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Kai Qi dan Kai Heng tampak linglung, dan tidak seorang pun tahu apa yang baru saja mereka lihat. Pada saat ini, Du Shao berlari masuk bersama anak buahnya. Tuan Du, aku di sini. Teriak si Tuani dengan suara serak. Apa yang sebenarnya terjadi? Raut wajah Du Shao berubah drastis dan dia bergegas menolong Old Ni. Tuan Du, jangan bicara lagi, ayo cepat kembali ke Yanjing. Kita tidak bisa tinggal di Guangliu. Kita juga tidak bisa pergi ke Jiangcheng. Ayo cepat kembali ke Yanjing, kata Nitua dengan penuh semangat. Du Shao ketakutan. Dia tidak tahu mengapa Nitua begitu ketakutan, tetapi dia yakin bahwa Nitua pasti mengetahui sesuatu yang luar biasa. Cepat bawa orang-orang itu pergi, teriak Du Shao. Semua orang menggendong Old Ni dan pergi dengan tergesa-gesa. Bab 162. Saya baru saja datang dari Kaijia. Setelah meninggalkan rumah Kai, Lin yang bergegas ke rumah Yue tanpa henti. Tentu saja, dia masih mengemudi dengan satu tangan saat ini. Meskipun ia menggunakan jarum perak untuk menstabilkan luka di tangan kanannya secepat mungkin dan mengoleskan salep yang dibawanya, ia bukanlah dewa. Butuh waktu 100 hari untuk menyembuhkan tulang yang patah, dan bahkan baginya, mustahil untuk pulih seketika. Namun, 2 jam kemudian, meskipun jari-jarinya belum pulih sepenuhnya, ia mampu menggerakkan dan memegang sesuatu. Ini adalah keterampilan medis Lin Yang. Keluarga Yue cukup jauh dari keluarga Kai. Keluarga Yue tidak berada di kota, tetapi di kota kecil yang berjarak 200 km dari kota Huang Tao. Kota ini disebut kota Yuejia. Semua orang di kota ini memiliki nama keluarga Yue. Kota ini sangat anti asing dan kecuali mereka yang menikah dengan keluarga kota Yuejia, hampir tidak ada orang luar yang memiliki nama keluarga. Dikatakan bahwa seseorang di kota Yuejia memproduksi narkoba dalam skala besar, dan kebangkitan keluarga Yue juga terkait dengan narkoba. Tentu saja, ini hanya rumor dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah keluarga Yue. Tidak ada tempat wisata yang menarik di dekat kota ini, dan kebanyakan orang yang datang ke sini hanyalah wisatawan yang lewat. Hari sudah hampir sore dan sekolah-sekolah di kota itu sudah diliburkan. Banyak mobil mewah yang menjemput anak-anak terlihat melaju di jalan. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Yue. 918 milik Lin yang sangat menarik perhatian pada saat ini, dan banyak orang memperhatikannya. Plat nomor dari tempat lain. Lewat sini, kan?
Beberapa anggota keluarga Yue saling berbisik. Tetapi melihat rute yang dilalui 918, wajah banyak orang tampak tidak alami. Karena arah berkendara 918 bukan menuju jalan raya nasional, tetapi menuju wali kota. Akhirnya, astaga, mobil sport itu berhenti di depan sebuah villa. Mungkin mereka menerima panggilan. Pintu villa terbuka dengan cepat dan seorang pemuda keluar bersama beberapa orang. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Pemuda itu melirik mobil sport mewah itu dan menatap Lin yang keluar dari mobil dengan bingung. "Siapa kepala keluarga Yue? Biarkan dia keluar menemuiku." Lin yang menutup pintu mobil dan langsung ke intinya. Wajah beberapa orang berubah. "Siapa kamu?" tanya pemuda itu dengan serius. Lin Yang. "Lin Yang. Pernahkah kau mendengar nama ini?" "Tidak, siapa?" Sepertinya tidak ada orang bernama Lin Yang di Guangliu. Orang-orang saling memandang, semuanya bingung. Tuan Lin berasal dari mana? Pemuda itu belum pernah mendengar nama itu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Anda punya banyak pertanyaan. Saya ingin bertemu dengan atasan Anda. Tolong minta dia untuk datang menemui saya secepatnya." "Jika tidak berhasil, saya harus menemuinya sendiri," kata Lin Yang dengan tenang. "Terima kasih kembali." Beberapa orang mendengus dalam hati, sangat marah. "Tuan Lin, katakan saja apa yang ingin Anda katakan." "Ayah saya adalah Yue Dong," kata pemuda itu dengan sungguh-sungguh. "Oh, kalau begitu, kamu adalah saudara laki-laki Yue Yan, Yue Xiang." Lin yang mengerutkan kening dan berbicara. "Ya," Yue Xiang berkata dengan dingin. "Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apakah orang-orang yang pergi ke Jiangcheng untuk berurusan dengan keluarga Su Guang dikirim olehmu, Yue Xiang dan Yue Yan?" tanya Lin Yang. Yue Xiang dan yang lainnya tercengang dan langsung bereaksi. "Jadi kamu datang ke sini untuk urusan keluarga Su Yan?" Yue Xiang berkata dengan heran. "Ya," kata Lin Yang. "Heh, kukira dia orang penting, tapi ternyata dia hanya orang Jiangcheng." Yue Xiang langsung mencibir. Setelah mengetahui latar belakang orang ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada seorang pun di Jiangcheng yang harus ditakuti oleh keluarga Yue. Wah, aku tidak menyangka orang dari Jiangcheng begitu kaya. Tapi di tempat seperti itu, apa gunanya menjadi kaya? Bisakah itu dibandingkan dengan keluarga Yue kita? Konyol. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Namamu Lin Yang, kan? Aku memberimu kesempatan. Keluar dari sini dengan cepat, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Beberapa orang mencibir. Yue Xiang bahkan melangkah maju dan menatap Lin Yang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, langsung mencengkeram leher Yue Xiang, dan melemparkannya ke arah pintu villa yang tertutup rapat. Boom! Tubuh Yue Xiang langsung menghancurkan pintu. Hah! Orang-orang lain menatap Yue Xiang dengan ngeri. Ketika mereka berbalik, Lin yang menamparkan wajah mereka. "Papa." Suara tamparan keras terdengar terus-menerus. Dalam waktu singkat, wajah orang-orang itu dipukuli menjadi kepala babi dan mereka pingsan di tempat. Lin yang dengan mudah mengurus beberapa orang. Lin yang melangkah masuk ke dalam villa. Kebisingan di luar pintu juga membuat orang-orang dari keluarga Yue di dalam khawatir. Yue Dong, kepala keluarga Yue, berjalan keluar dengan cepat. Pria paruh baya itu mengenakan setelan tang. Rambutnya sudah beruban di pelipisnya, tampak tua, dan ekspresinya sangat serius. Ketika melihat pintu yang hancur dan Yue Xiang tergeletak tak bergerak di samping pintu, wajah Yue Dong tiba-tiba berubah. Bajingan! Beberapa anggota keluarga Yue sangat marah dan hendak bergegas, tetapi dihentikan tepat waktu oleh Yue Dong. "Berhenti, semuanya. Jangan bergerak."
teriak Yuedong. Baik, Tuan, bisik orang di sebelahnya. Yuedong menoleh dan menatap Lin Yang tanpa banyak kemarahan di wajahnya. Siapa kamu? Lin Yang. Yuedong juga menunjukkan kebingungan saat mendengarnya. Jelas, meskipun keluarga Yue membalas dendam terhadap keluarga Suguang, mereka tidak terlalu memperdulikannya. Saya khawatir bukan hanya Lin Yang, tetapi bahkan Yue Dong mungkin belum pernah mendengar nama Suyan. Dia bahkan mungkin tidak tahu tentang masalah ini. Bagaimanapun, bagi keluarga Yue, keluarga Suguang hanyalah karakter kecil. Mengapa Tuan Lin datang ke keluarga Yueku untuk membuat masalah? Apakah keluarga Yueku telah menyinggung Tuan Lin dengan cara apapun? Yuedong bertanya dengan tenang. Tersinggung. Kau akan membunuh seluruh keluargaku, dan sekarang kau bertanya bagaimana aku telah menyinggung perasaanku. Tidakkah kau pikir itu konyol? Lin yang terkekeh. Yuedong mengerutkan kening, dan ada kebingungan di matanya. Dia memiringkan kepalanya dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan suara rendah. Orang-orang di sebelahnya mungkin menebak dari mana Lin yang berasal, jadi mereka menjelaskannya kepada Yuedong. Yuedong tiba-tiba menyadarinya. Jadi Tuan Lin datang ke sini untuk urusan Jiang Cheng. Aku akan memberimu kesempatan. Segera panggil keluarga Yue di Jiang Cheng kembali. Dengar, ini satu-satunya kesempatan untuk keluarga Yue-mu. Lin yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memejamkan mata, dan menunggu jawaban dari keluarga Yue. Keluarga Yue mengepalkan tangan mereka karena marah. Sombong sekali. Apa kau tahu di mana kau berada, bocah? Apa kau percaya bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan kota Yuejia? Seseorang mengumpat dengan marah. Keluar dari kota Yuejia. Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan villa ini. Orang lain mendengus. Pada saat yang sama, banyak tokoh berkumpul di luar pintu. Mereka semua dari keluarga Yue dan mereka memblokir pintu. Asal Yuedong memberi perintah, mereka akan bergegas dan menaklukkan Lin Yang. Dilihat dari situasi di tempat kejadian, Lin Yang sudah terperangkap dalam toples, tidak bisa melarikan diri. Tetapi dia sangat tenang, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, sama sekali mengabaikan orang di depan dan belakangnya, seolah-olah orang di sekitarnya adalah udara. Ada sesuatu yang terasa salah saat melewati musim dingin. Dia mampu memimpin keluarga Yue menjadi kaya dan mengelola kota Yuejia dengan sangat baik. Lin yang datang ke sini sendirian untuk meminta pertanggungjawaban. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, maka dia adalah seorang idiot. Jangan lakukan apapun. Yue Dong menggeram kepada anggota klan di sekitarnya yang siap bergerak, lalu menoleh untuk melihat Lin Yang dan bertanya, Tuan Lin, saya juga sudah mendengar tentang masalah ini. Orang-orang dari keluarga Kai, Yue, dan Xiao dipermalukan di keluarga Zhang, dan putra saya Yue Yan bahkan digendong kembali. Itu sangat memalukan. Bagaimana mungkin keluarga Yue berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Namun, bagaimanapun juga, ini hanya perkelahian antar anak, jadi saya tidak banyak bertanya. Karena Tuan Lin ada di sini hari ini, tentu saja saya akan memberi Anda penjelasan, tetapi sebelum itu, saya lebih penasaran, mengapa Tuan Lin tidak pergi ke kota Huangtou untuk meminta keadilan dari keluarga Kai terlebih dahulu, tetapi datang ke kota Yuejia saya untuk membuat masalah. Mengapa? Jika Lin yang berasal dari Jiang Cheng, dia pasti telah melewati keluarga Kai terlebih dahulu. Jika dia ingin menghukum seseorang, dia harus pergi ke keluarga Kai. Mengapa dia datang ke keluarga Yue? Jadi pertanyaan ini muncul selama musim dingin. Saya baru saja datang dari rumah Kai, jawab Lin yang singkat. Begitu kata-kata itu diucapkan, napas semua orang di dalam dan luar ruangan membeku. Yuedong juga berdiri di sana dalam keadaan linglung, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Kau,
Kau baru saja kembali dari kota Huangtao. Ya, keluarga Kai telah memberiku jawaban yang memuaskan. Sekarang giliranmu. Setelah keluarga Yuemu memberiku jawaban, aku akan mengunjungi keluarga Xiao, keluarga Mei, keluarga Huang. Kata Lin yang dengan tenang. Mengerikan sekali mendengar tentang musim dingin. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Cepat, telepon Kaijia dan tanyakan situasinya. Bisik Yuedong tergesa-gesa. Baiklah. Orang itu melangkah keluar dan diam-diam mengangkat telepon. Namun, butuh beberapa kali percobaan hingga akhirnya berhasil. Ketika dia bertanya tentang situasi di pihak keluarga Kai, anggota keluarga Kai sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia terduduk di tanah. Dia segera berdiri, bergegas ke Yuedong dan berbisik di telinganya. Overwinter tercengang. Bab 163 hanya karena saya Direktur Lin. Yuedong benar-benar tercengang. Semua anggota keluarga Yue di sekitar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang Yuedong dengar dan mengapa dia terlihat seperti itu. Yuedong, kamu harus memberiku jawaban. Lin yang menatap Yuedong tanpa ekspresi. Tolong tunggu sebentar, Tuan Lin. Saya akan segera menelepon dan meminta semua anggota keluarga Yue di Jiangcheng untuk kembali dan menghukum mereka dengan sangat. Yuedong langsung berteriak. Dia tampak sangat cemas, seolah-olah dia akan dikutuk jika berbicara perlahan. Oh, baguslah. Lin yang mengangguk. Tuan Lin, jangan marah. Saya, Yuedong, sama sekali tidak tahu tentang tindakan ini. Kelompok orang ini bertindak tanpa memberitahu keluarga Yue saya. Saya pasti akan menghukum mereka dengan keras dan memberi Anda penjelasan. Selain itu, jangan khawatir tentang Yue Yan. Saat dia kembali, saya akan membuatnya berlutut di hadapan Anda secara langsung, meminta maaf kepada Anda, dan memohon pengampunan Anda. Kata Yuedong dengan ekspresi marah. Ekspresi seriusnya sekarang hanya menunjukkan kecemasan dan sedikit kepanikan. Melihat ini, Lin yang tersenyum tipis, sepertinya kau tahu apa yang terjadi di keluarga Kai. Yuedong menggigil, dan berbisik tergesa-gesa, keluarga Kai pantas mendapatkannya. Pantas mendapatkannya. Jangan bicara omong kosong, Yuedong, kau lebih tahu situasi saat ini daripada keluarga Kai. Dan kali ini keluarga Kai adalah pemimpinnya, dan keluarga Yuemu hanya terlibat. Aku adalah orang yang dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, dan aku akan menemukan siapapun yang memprovokasiku. Jika kau memprovokasiku, aku secara alami akan menemukanmu, tetapi kau bukan dalang, dan aku tidak akan memperlakukanmu seperti keluarga Kai. Bersikaplah tegas terhadap Yue Yan. Bagaimanapun juga, dia tidak hanya menyakitiku kali ini, tetapi juga istriku. Selain itu, aku tidak ingin ada waktu berikutnya. Jika keluarga Yue memprovokasiku lagi lain kali, itu tidak akan semudah datang kepadamu untuk meminta pertanggungjawabanmu. Lin yang menepuk tubuhnya dan berbalik untuk pergi. Yuedong buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Lin, mari kita makan cepat sebelum berangkat. Tidak, saya harus segera kembali ke keluarga Zhang. Kalau begitu Tuan Lin, jaga diri baik-baik, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Yuedong membungkuk sambil tersenyum, lalu membukakan pintu mobil untuk Lin Yang. Melihat Yuedong dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin orang luar berani menghentikan Lin Yang? Tak lama kemudian, Lin Yang melaju pergi. Tuan Lin, tolong jaga diri. Teriak Yuedong. Bagaimana bisa ada jejak sikapnya yang tegas dan agung seperti biasanya? Banyak orang di kota Yuejia terkejut. Baru setelah lampu belakang Lin Yang menghilang, Yuedong menegakkan punggungnya. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah anak itu memiliki latar belakang yang kuat? Banyak orang dari kota Yuejia yang tidak mengetahui kebenarannya tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Aku tidak tahu latar belakang pria itu, kata Yue Dong serak. Hah. Lalu, guru, mengapa Anda? Orang-orang terkejut dan bingung. Namun, Yue Dong berkata dengan suara berat, baru saja mendapat kabar dari keluarga Kai. Semua orang di keluarga Kai termasuk Kaiki tidak berguna. Mahakarya itu diciptakan oleh orang ini. Apa? Anggota keluarga Yue di sekitar tersambar petir. Dia telah memusnahkan keluarga Kai tetapi datang ke keluarga Yue kita dengan selamat. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di balik orang ini jelas tidak kecil. Bahkan keluarga Kai tidak tahan, jadi apa yang bisa digunakan keluarga Yue kita untuk melawannya? Daripada melakukan ini, bukankah lebih baik menundukkan kepala dan mengakui kekalahan? Yue Dong berkata dengan suara yang dalam, pergi, panggil Yue Yan untukku. Katakan padanya untuk berlutut di depan aula leluhur selama 3 hari, patahkan kakinya setelah 3 hari, dan kirim dia ke Jiangcheng untuk bertemu Lin Yang. Jika Lin Yang memaafkannya, bawa dia kembali. Jika dia tidak memaafkannya, biarkan dia mati di Jiangcheng dan jangan pernah kembali. Ah, Patriark, ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Itu putramu. Orang-orang di sebelahnya cemas. Memangnya kenapa kalau dia anakku? Aku harus mengurus seluruh keluarga Yue. Gerutu Yue Dong dengan mata terbelalak. Semua orang terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Setelah meninggalkan kota Yuejia, Lin Yang tidak bergegas ke keluarga Xiao, tetapi kembali ke keluarga Zhang sendirian. Hari sudah larut dan dia tidak ingin terburu-buru. Terlebih lagi, karena sesuatu telah terjadi pada keluarga Kai dan Yue, dia tidak perlu mengunjungi keluarga lainnya secara khusus. Lin Yang percaya bahwa dalam sehari, mereka akan datang menemuinya secara langsung. Tinggallah di rumah Zhang selama sehari saja, pikir Lin Yang. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan memarkir mobilnya di tempat terbuka di samping jalan raya nasional. Sebuah mobil hitam di belakang juga berhenti. Lin Yang melihat ke arah mobil dan melihat pintunya terbuka. Xiao Zhao berjalan keluar. Apakah Jenderal memintamu untuk datang? Tanya Lin Yang. Jenderal sudah tahu tentang masalah ini. Dia memintaku untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu dan juga memberimu kemudahan semampumu, kata Xiao Zhao. Setelah Lin Yang meninggalkan sanatorium hari itu, Zheng Nantian menyadari ada yang tidak beres dan meminta Xiao Zhao untuk menyelidikinya. Siapa yang tahu hal semacam ini? Zheng Nantian menjadi marah dan meminta Xiao Zhao untuk datang. Terima kasih, Jenderal, untukku. Terima kasih telah membantuku mengatasi masalah keluarga Kai. Kau tidak perlu mengikutiku. Kembalilah, kata Lin Yang sambil tersenyum. Sesuatu terjadi di rumah Kai, tetapi tidak ada rekan yang datang untuk mencari Lin Yang. Ini adalah hasil dari penanganan masalah oleh Xiao Zhao. Tuan Lin, Jenderal berkata aku harus mengikutimu. Xiao Zhao menggelengkan kepalanya. Aku hampir menyelesaikan urusanku. Sebaiknya kau segera kembali. Jenderal membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah kau bertanggung jawab? Kata Lin Yang serius. Ini. Xiao Zhao merasa malu. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu benar-benar sudah selesai dengan urusanmu? Tentu saja. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Tuan Lin, jika kamu mengalami kesulitan, jangan lupa untuk meneleponku. Xiao Zhao menyerahkan sebuah catatan kepada Lin Yang dengan nomor telepon Xiao Zhao di atasnya. Lin Yang mengangguk, dan Xiao Zhao masuk ke mobil dan pergi. Setelah Xiao Zhao pergi beberapa saat, Lin Yang masuk ke dalam mobil dan melaju ke depan. Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, sudah lewat pukul 6 malam ketika Lin Yang akhirnya tiba di gerbang keluarga Zhang. Yang membuatnya terkejut, keluarga Zhang dihiasi lampu-lampu dan tampak meriah,
seolah-olah ada tamu yang datang dan sangat meriah. Lin yang sedikit bingung, tetapi dia juga menyadari bahwa keluarga Zhang saat ini bukan lagi keluarga Zhang yang sama seperti sebelumnya. Dia memanggil Zhang Zonghua, dan Zhang Zonghua segera meminta pembantu rumah tangga untuk datang ke pintu dan membawa Lin yang masuk. Kepala pelayan tidak berkata apa-apa dan membawa Lin yang ke ruang kerja. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang membaca buku di ruang belajar. Melihat Lin yang datang, lelaki tua itu sangat gembira dan segera berdiri untuk menyambutnya. "Ayo, ayo, bocah nakal, kemarilah dan duduklah," kata Zhang Zonghua dengan gembira. "Baik, kakek." Lin yang berjalan mendekat. "Apa kabar? Apakah akhir-akhir ini kamu baik-baik saja?" Zhang Zonghua berkata sambil memegang tangannya. "Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, kakek?" Lin yang bertanya sambil tersenyum. "Aku masih sama seperti sebelumnya. Meskipun wanita tua itu tidak mengizinkanku meninggalkan keluarga Zhang, bukankah aku masih makan dan minum dengan baik? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, aku tidak perlu khawatir tentang kekacauan keluarga Zhang." Zhang Zonghua tertawa, tetapi ada sedikit kepahitan dalam senyumnya. Lin yang tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Zhang Zonghua tiba-tiba menghela nafas lagi. "Xiao Yang, aku tahu kau pasti membenci lelaki tua sepertiku ini, kan? Mengapa kakek berkata seperti itu? Kau sudah menebaknya. Akulah yang menghasut Xiaoyan untuk menceraikanmu, dan akulah yang meminta Xiaoyan untuk mengirimmu pergi dari Jiangcheng secepatnya. Aku tahu semua ini. Tapi kau tentu tidak tahu bahwa aku juga ingin Xiaoyan menerima cinta Tuan Lin itu. Dan menikahi Tuan Lin." Zhang Zonghua menatap Lin yang dengan serius. "Ini lulinya. Tidak ada pria yang mampu menanggungnya." Namun, Lin yang terdiam sejenak dan mengangguk, "Aku juga tahu ini." "Oh, kamu tidak marah. Tidak ada gunanya marah," Lin yang berkata dengan tenang. Zhang Zonghua sangat terkejut. Apakah orang ini berpikiran terbuka? "Sebenarnya, kakek, aku bisa mengerti bahwa kakek ingin menyelamatkan aku dan keluarga ini, dan mengingat pilihan saat ini, kakek hanya bisa membiarkan Xiaoyan melakukan ini. Aku bisa mengerti itu. Baiklah, baguslah kakek berpikir begitu. Tapi aku tidak bisa mengerti mengapa kakek tidak meninggalkan Jiangcheng, tetapi malah datang ke sini. Nah, tahukah kakek bahwa keluarga Kai dan keluarga Yue sudah mengambil tindakan? Situasi kakek saat ini sangat berbahaya, dan kakek masih berani datang ke Guangliu. Bukankah kakek seperti domba yang berjalan ke mulut harimau? Cepatlah pergi." Zhang Zonghua menasihati. Lin yang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, "Kakek, sebenarnya aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah antara keluarga Kai dan keluarga Yue." "Menyelesaikan masalah ini?" Zhang Zonghua sangat terkejut dan bertanya dengan cemberut, "Bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikannya? Apakah kamu tahu siapa mereka? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menyelesaikannya?" "Sangat mudah, karena aku adalah Tuan Lin dari grup Yang Hua," Lin yang berkata dengan tenang. Bab 164 Isolasi dan Ketidakberdayaan. "Apa?" Napas Zhang Zonghua bergetar, dan dia menatap Lin yang dengan mata terbelalak tak percaya. "Kamu? Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas." "Sungguh kalimat yang mengejutkan. Saya bilang, saya